Beberapa bulan setelah malam terakhir itu, villa tua di lereng gunung masih berdiri sunyi menunggu tamu berikutnya. Tapi apa yang terjadi malam itu belum benar-benar berakhir, karena salah satu dari 5 sahabat kembali. Tapi bukan lagi seperti dulu. Malam itu, kabut menyelimuti villa tua seperti kain tipis yang bergerak perlahan. Lampu di luar halaman masih padam, hanya cahaya bulan yang menembus pepohonan pinus. Raka, Andin, Mita, dan Yuda berdiri di halaman menatap sosok yang muncul dari kabut. Di sana, berdiri Damar, tapi matanya kosong, bibirnya bergerak tanpa suara, dan tubuhnya kaku seperti patung. Mereka semua menahan nafas, tidak percaya. "Itu Damar?" bisik Andin. Damar melangkah mendekat perlahan, setiap langkahnya meninggalkan jejak basah yang cepat mengering di tanah. Kabut seolah menyesuaikan gerakannya, bergerak bersamanya. Suasana menjadi dingin, menusuk kulit meski malamnya tidak terlalu berangin. Raka mencoba menyapa. "Damar, kau baik-baik saja?" Tapi Damar hanya menatap mereka lama tanpa berkedip. Bibirnya bergerak sekali lagi, dan kali ini terdengar suara lirih hampir seperti bisikan dari dalam kepala mereka sendiri. "Kalian salah, dan sekarang waktunya membayar." Mita mundur perlahan, tangannya gemetar. Ia merasakan aura gelap yang berbeda. Bukan sekedar rasa takut, tapi rasa bersalah yang hidup kembali menyelimuti mereka. Yuda menoleh ke villa. Lampu jendela di lantai atas berkedip perlahan. Ia merasakan sesuatu yang familiar tapi menyeramkan. Sosok Rani muncul sebentar di balik jendela itu, menatap mereka dengan mata hitam pekat, lalu menghilang begitu saja. Raka menahan dada, sadar bahwa villa ini masih menyimpan kekuatan yang belum mereka pahami sepenuhnya. "Kalau kita ingin bertahan, kita harus masuk dan mencari jawaban." Dengan berat hati, mereka melangkah ke villa. Pintu depan terbuka dengan sendirinya, menunggu mereka. Begitu mereka melangkah, udara dingin menyergap, dan suara langkah yang bukan milik mereka terdengar dari koridor lantai atas. Di tengah ruangan, Damar berdiri diam. Tapi perlahan tubuhnya mulai berubah, bayangan gelap menempel di tubuhnya seakan ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Mata yang kosong itu kini berkilau merah samar menatap langsung ke mereka. Dan dari sudut ruangan terdengar suara Rani lagi, jelas dan menakutkan. "Selamat datang kembali. Malam ini semuanya akan selesai." Ketika seseorang kembali dari masa lalu, ia tidak selalu membawa dirinya sendiri. Malam itu, villa tua tidak hanya menuntut, tapi mulai membuka rahasia yang belum pernah mereka hadapi. Dan kini, yang selamat harus menghadapi bayangan dari malam yang tak pernah berakhir. Begitu mereka masuk ke villa, udara dingin langsung menyerbu. Lampu gantung bergetar pelan, seolah memberi peringatan. Damar berdiri di tengah ruang tamu. Tubuhnya kini memancarkan aura gelap. Bayangan bergerak di sekelilingnya, seakan hidup sendiri. Raka mencoba mendekat. "Damar, kau masih kita kan?" Tapi Damar hanya menatap. Matanya merah samar
dan bibirnya bergerak. "Kalian yang salah, kalian harus menebusnya." Andin dan Mita menahan napas, merasakan hawa Vila semakin menekan. Dari tangga lantai atas, terdengar suara langkah cepat, diikuti tawa Rani yang nyaring namun kosong. Tawa itu menembus kepala mereka, membuat jantung berdebar tak terkendali. Yuda yang paling tenang sebelumnya berbisik, "Kita harus keluar sekarang." Tapi begitu mereka mencoba menuju pintu depan, pintu itu terkunci sendiri. Suara ketukan dari lantai atas terdengar, kali ini berirama, seperti menghitung. 1, 2, 3, hingga tak berujung. Raka menggerakkan lampu senter ke arah tangga. Di sana bayangan Damar terlihat naik dan turun tangga dengan kecepatan tak wajar, menatap mereka dengan tatapan kosong yang menakutkan. Mita gemetar, menatap lukisan lama di dinding. Lukisan itu dulu biasa menampilkan pemandangan villa, kini berubah. Di dalam lukisan itu, sosok Damar yang hilang terlihat menatap mereka dengan mata merah pekat, dan di sampingnya, bayangan Rani tersenyum dingin. Andin menjerit, "Kita harus menyelesaikan ini, rahasianya harus terbongkar." Raka sadar satu hal, villa itu bukan sekadar tempat, tapi makhluk yang hidup dari rasa bersalah mereka. Dan Damar hanyalah perantara, bukan musuh, tapi peringatan. Di saat yang sama, terdengar suara dari arah dapur, samar tapi jelas. Mereka tidak akan bisa keluar sampai semuanya terungkap. Sahabat-sahabat itu saling pandang, sadar malam panjang ini baru saja dimulai. Villa tua tidak pernah melupakan kesalahan masa lalu. Malam ini, Damar yang kembali membawa bayangan gelap yang tak bisa mereka hindari. Rahasia yang terkubur lama mulai muncul, dan siapapun yang masih hidup harus menghadapi kenyataan. Lampu villa berkedip pelan, bayangan bergerak sendiri di setiap sudut ruangan. Raka, Andin, Mita, dan Yuda saling berpegangan, mencoba menenangkan diri. Tapi kehadiran Damar yang berdiri diam di tengah ruang tamu membuat mereka gemetar. Damar mengangkat tangan, dan seketika bayangan di dinding bergerak sendiri, menjadi sosok-sosok yang menyerupai 5 sahabat saat masih muda, tapi dengan wajah pucat dan mata kosong. Suara Rani terdengar dari koridor, bergema, "Kalian tidak akan pernah pergi sampai semuanya terungkap." Raka maju, mencoba menatap Damar. "Kau bukan musuh kami, tapi apa yang terjadi padamu?" Damar hanya menggerakkan kepala perlahan. Tubuhnya bergetar. Suara lirih keluar dari bibirnya. "Aku tidak lagi sama. Villa memilihku untuk menagih semua rahasia kalian." Mita menjerit, "Rahasia apa? Apa yang kau maksud?" Damar menunjuk ke arah kamar lantai atas. Semua sadar, di sanalah kebenaran yang selama ini mereka sembunyikan. Malam 12 tahun lalu, kematian Rani, dan kesepakatan yang mereka buat untuk menutupinya. Yuda menghela napas panjang, menyadari bahwa satu-satunya cara untuk selamat adalah menghadapi rahasia itu secara langsung. Mereka mulai menaiki tangga, setiap langkah disertai derit kayu yang menakutkan. Di koridor atas, pintu kamar terkunci terbuka perlahan. Di dalam, lukisan Rani tampak bergerak, senyumannya makin menyeramkan. Bayangan gelap menutupi sebagian wajahnya. Damar melangkah masuk, tubuhnya seperti menyatu dengan kabut, mata merah menyala menatap tajam ke mereka. Raka menelan ludah, suara bergetar. "Kita harus mengaku semuanya, atau villa ini tidak akan pernah membiarkan kita pergi." Tiba-tiba terdengar suara pintu depan terbanting. Angin dingin masuk menyalakan kembali lampu gantung yang sempat padam. Semua bayangan bergerak liar, membentuk sosok-sosok masa lalu mereka. Tawa Rani, tangisan Damar,
dan malam itu yang mereka ingin lupakan. Malam itu terasa tak berujung. Mereka sadar bahwa Vila tidak hanya menyimpan rahasia, tapi hidup dari rasa bersalah mereka. Dan Damar yang kembali hanyalah perantara dari hukuman itu. Malam ini, Vila tua tidak lagi sekadar bangunan. Ia adalah saksi hidup atas kesalahan, rasa bersalah, dan rahasia yang terkubur selama bertahun-tahun. Semua yang tersisa harus menghadapi Damar, dan malam yang tak pernah berakhir sejak 12 tahun lalu. Raka, Andin, Mita dan Yuda berdiri di koridor lantai atas, menghadapi pintu kamar yang terkunci. Dari dalam, suara Rani dan Damar bercampur, menimbulkan gaung yang menembus dinding. Hanya yang mengaku akan selamat, sisanya akan tinggal selamanya. Raka menelan ludah, lalu dengan suara gemetar mulai mengaku. Dulu kita salah. Kita menutupi kematianmu, Rani. Itu semua kesalahan kita. Tiba-tiba, bayangan di sekitar mereka berhenti bergerak. Kabut berputar di tengah ruangan, dan Damar yang berubah itu berdiri diam. Matanya perlahan kembali normal, seperti manusia biasa. Suara Rani terdengar samar, pelan. Sekarang kalian mengaku, mungkin masih ada jalan. Satu persatu bayangan menghilang, dan suasana menjadi hening. Pintu kamar perlahan menutup sendiri, dan udara dingin mulai mereda. Mereka tersadar, Vila itu menerima pengakuan mereka. Namun, bukan berarti semuanya aman. Saat mereka turun ke ruang tengah, mereka melihat sebuah catatan di meja tua. Kesalahanmu diakui, tapi Vila ini tidak pernah benar-benar memaafkan. Ingat, setiap malam, rahasia akan selalu ada di sini. Raka, Andin, Mitra, dan Yuda keluar dari vila saat fajar menyingsing. Mereka lega, tapi rasa takut masih menempel. Mereka tahu satu hal pasti, vila tua itu akan selalu ada, menunggu siapapun yang mencoba melupakan masa lalunya. Mita menatap vila untuk terakhir kali, berkata pelan, "Ini belum selesai, tapi kita selamat malam ini." Dan dari jendela lantai atas, sesosok bayangan samar muncul, menatap mereka pergi. Vila tua tetap berdiri, sunyi, tapi penuh misteri, siap menunggu malam berikutnya. Sampai sekarang, gak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di vila itu malam itu. Anehnya, besok paginya, pas warga setempat coba nyari lokasinya, vila itu gak ada. Yang ada cuma hutan lebat dan tanah kosong. Menurut cerita orang-orang tua, vila itu cuma akan terlihat sama orang-orang tertentu. Biasanya yang punya mata terbuka atau orang yang sudah ditandai makhluk yang ada di dalamnya. Jadi, kalau suatu hari kamu lagi jalan di daerah itu, lalu tiba-tiba lihat bangunan tua yang berdiri sendirian di tengah kabut, hati-hati. Bisa jadi itu undangan buat kamu, masuk dan gak pernah pulang lagi. Dan begitulah akhir cerita kita kali ini. Meski misteri ini belum sepenuhnya terjawab, satu hal yang pasti, ada sesuatu yang memang tidak ingin kita tahu jawabannya. Kadang, diam adalah cara terbaik untuk bertahan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Kalau kalian punya pengalaman mistis atau pendapat soal kejadian ini, tulis di kolom komentar. Siapa tahu
versi kalian bisa mengungkap sisi lain dari misteri ini. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya, dan ingat, jangan pernah merasa sendirian, karena kita memang tidak pernah benar-benar sendiri.